Hai, bersama Dao Donghua di sini, membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Orang ini benar-benar berbahaya. Fang Han langsung menyadari. Begitu Kaisar Pembantai menenangkan diri dan mengajukan 3 tebasan. Ia tahu, ini bukan lawan sembarangan. Kaisar Pembantai jelas bukan tipe yang gegabah. Ia tahu kapan maju, ia tahu kapan mundur. Langkah 3 tebasan itu sangat cerdas. Jika menang, ia menjaga wibawa. Jika gagal, ia masih bisa mundur tanpa kehilangan muka. Fang Han awalnya ingin memberi pukulan telak, mengguncang semua orang, bahkan membuat Kaisar Huang tidak berani bergerak sembarangan. Namun sekarang, itu tidak mudah. Kekuatan absolut, aku harus menembus ranah Kaisar. Tekad Fang Han semakin kuat. Perhatikan baik-baik, inilah tebasan pertama, ratapan matahari dan bulan. Bom, langit berputar, angin menderu. Di dalam pusaran, muncul ribuan matahari dan bulan. Namun, matahari dan bulan itu memiliki wajah. Menangis, meratap, aura kematian menyelimuti segalanya. Suara tangisan menggema, menyayat jiwa. Serangan ini, benar-benar menghancurkan dewa dan iblis. Dalam sekejap, Fang Han ditelan sepenuhnya. Para kaisar di sekitar langsung mundur. Tidak berani mendekat. Teknik pembantai legendaris. Berapa banyak ahli mati di bawah tebasan ini? Apakah Feng bisa bertahan? Namun, di dalam cahaya pisau, Fang Han bergerak. Ia mengaktifkan tinju era. Manusia dan artefak menyatu. 8 pagoda, peta roh hantu, tongkat legendaris. Semua bersatu. Energi membara. Bom! Ia menghancurkan matahari dan bulan satu per satu. Masih belum mati. Ini tebasan kedua. Segala cahaya berubah. Tidak lagi ganas, namun tenang. Air mengalir, musik lembut terdengar, seperti dunia damai. Namun, justru di sanalah bahaya terbesar. Waktu terasa melambat, kekuatan menghilang, segalanya terasa hampa. Namun Fang Han tetap tenang. Ia seperti penonton, tidak terpengaruh. Tubuhnya berubah menjadi cahaya zen, mengalir di antara serangan, tidak tersentuh. Dia lolos. Kaisar Pembantai akhirnya serius. Tebasan ketiga, hidup dan mati abadi. Langit berubah, nyanyian suci turun dari kehampaan. Makhluk suci, kaisar kuno, bayangan-bayangan muncul dalam cahaya pisau. Semua makhluk merasakan satu hal, keputusasaan. Hidup pasti berakhir. Lalu, untuk apa kekuatan? Banyak orang hampir kehilangan keinginan hidup. Namun, Fang Han tidak goyah sedikit pun. Matanya terbuka, kesadarannya meningkat, tubuhnya berubah menjadi sungai kristal. Di dalamnya, mengalir peradaban, sejarah, takdir. Dalam sekejap, ia memahami sesuatu. Rune takdir dalam tubuhnya bergetar, berubah. Sebuah bentuk samar muncul, gerbang abadi. Fang Han terkejut dalam hati. Aku membentuk bayangan gerbang kehidupan abadi. Kekuatan takdir mengalir deras, menembus jiwanya. Pemahamannya melonjak. Bom! Semua cahaya pisau hancur. Fang Han muncul kembali, melihat langsung Kaisar Pembantai. Serang, ia menangkap ke depan. Namun, hanya bayangan. Kaisar Pembantai sudah menghilang. Suara dingin terdengar dari kejauhan. Bocah, hari ini kau beruntung. Kau menahan 3 tebasanku. Kelak saat kau menjadi kaisar, aku akan membunuhmu. Ia pergi, tanpa ragu. Fang Han berdiri diam, menggabungkan seluruh kekuatan, merenung. Pertarungan ini membuka potensi terbesarnya. Jika aku bisa melawan ahli sejati, aku akan menembus batas. Ia mulai menyadari, di Tianting, masih ada banyak monster, seperti Kaisar Su, Kaisar Abadi, Kaisar Qi, dan terutama, Yu Huang. Dalam legenda, ia bahkan bisa lolos dari kejaran penguasa langit. Eksistensi seperti itu, hampir abadi. Fang Han tersenyum tipis. Aku ingin bertarung dengan mereka semua. Di sekelilingnya, semua orang terpaku. Kaisar Pembantai mundur. Dia tidak bisa membunuh Feng. Ini tidak masuk akal. Seorang putra suci bergumam. Apakah dia masih putra suci? Dengan kekuatan seperti ini, dia sudah pantas menjadi penguasa. Sekte, langit dan bumi sunyi. Sebuah nama mulai mengguncang Tianting. Fang Han. Baik. Siapa di antara para ahli Tianting yang bisa membantu kami mengatur gua kultivasi terbaik? Harus yang mengandung urat nadi surga. Kalau tidak, aku tidak tertarik. Fang Han mengibaskan lengan bajunya. Pak,
Pak, beberapa artefak dan pil muncul di tangan para penjaga suci. Semua itu adalah hasil rampasan dari para ahli klan Hua. Seorang pemimpin penjaga melihat sebuah gelang putih di tangannya. Rune berkilau, wajahnya langsung berubah. Ini, gelang lembut, harta milik Hua Gang dari klan Hua. Ditempa dengan darah dan api sejati, bahkan bisa menahan air dan api. Bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Fang Han tersenyum tipis. Sedikit konflik, aku ambil darinya. Tidak perlu khawatir, klan Hua tidak akan mencari masalah lagi. Sambil berkata demikian, ia mengangkat tongkat legendaris. Isyaratnya jelas, aku punya latar belakang, jangan cari mati. Para penjaga langsung mengerti, wajah mereka berubah hormat. Baik, kami akan segera mengatur gua kultivasi terbaik. Dengan sikap penuh hormat, mereka mengantar Fang Han masuk ke dalam kompleks istana besar. Istana itu megah. Dinding merah, atap emas, pilar-pilar menjulang ke langit. Aura agung menyelimuti seluruh area. Di atas gerbang tertulis 3 kata besar. Istana Wu Hua. Ini adalah tempat untuk Sekte Yu Hua. Salah satu gua kultivasi terbaik di Tianting. Biasanya tidak dibuka. Kali ini, khusus untuk pertempuran jenius. Berkultivasi 1 hari di sini. Setara 1000 tahun di luar. Mata Fang Han sedikit menyipit. Ia bisa merasakan energi bergelombang di dalam istana. Seperti naga, seperti kirin, seperti makhluk suci. Bagus. Seorang penjaga menyerahkan jimat. Ini kunci untuk membuka istana Wu Hua. Hanya berlaku 7 hari. Setelah itu, harus keluar. Fang Han mengangguk. Aku mengerti. Ia berbalik. Lengan bajunya bergerak. Wus. Ribuan murid Sekte Yu Hua muncul. Putra suci, murid inti, semua berdiri di belakangnya. Masuk. Kita berkultivasi di sini. Tunggu pertempuran jenius dimulai. Selama di Tianting, hindari konflik. Namun jika ada yang mencari masalah, tatapannya dingin. Bunuh. Aku yang bertanggung jawab. Ya, semua murid menjawab serempak. Saudara Feng memimpin. Tak terkalahkan di langit dan bumi. Suara mengguncang langit. Aura mereka menyatu. Bahkan murid arogan pun kini tunduk sepenuhnya. Di mata mereka, Fang Han adalah pemimpin sejati. Ia telah memusnahkan klan Hua, menghancurkan patung Hua Tianjun, mengalahkan kaisar. Siapa lagi yang tidak tunduk? Saudara Nangong, kita akan berkultivasi dulu. Kita bertemu di pertempuran jenius nanti. Nangong Satnis mengangguk. Ia juga pergi bersama muridnya. Suasana kembali tenang. Namun, di balik ketenangan itu, gelombang besar sedang terbentuk. Para ahli dari berbagai sekte mulai berdiskusi. Apakah kalian sadar, tidak ada satupun anggota klan Hua di sini? Apakah mereka ditekan oleh Feng? Atau, dimusnahkan? Tidak mungkin. Klan Hua adalah fondasi sekte Yu Hua. Jika ini benar, ini akan mengguncang seluruh dunia abadi. Banyak spekulasi muncul. Namun, tak satu pun menduga kebenaran sebenarnya. Sekte Yu Hua telah dibersihkan sepenuhnya, dan akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, di kedalaman Tianting, di sebuah wilayah tersembunyi, beberapa eksistensi kuno sedang mengamati. Bagaimana menurutmu tentang anak itu? Sebuah suara bergema, meski hanya ranah dewa, kekuatannya setara ribuan ahli. Suara lain menjawab, dia kuat, tapi masih bisa dibunuh, selama belum menembus ranah kaisar. Namun, ada penguasa langit di belakangnya. Hening, kemarahan penguasa langit, bukan sesuatu yang bisa kita tanggung. Tujuan kita hanya satu, menjadi penguasa langit. Kalau tidak, kita akan lenyap bersama akhir zaman. Suara terakhir bergema pelan. Lalu, bagaimana? Dengan perintah Kaisar Huang, apakah kita akan membunuh Feng? Langit sunyi. Sebuah konspirasi besar mulai bergerak dalam bayangan. Hadiah apa yang dijanjikan Kaisar Huang? Kesempatan memahami Dao dalam bencana besar. Hadiah yang sangat besar. Sudah kau setujui? Awalnya, aku memang ingin menerima. Namun aku mencoba menghitung takdir Feng. Dan hasilnya, aku tidak bisa melihat apapun. Suara itu menjadi berat. Takdirnya tertutup, seolah ada tokoh besar yang melindunginya. Atau, dia adalah reinkarnasi sosok agung. Aku memutuskan untuk menunggu, melihat bagaimana dia berkembang di Tianting. Dua eksistensi kuno, Kaisar Qi dan Kaisar Su, sedang berbicara di ruang tersembunyi. Sekarang bagaimana menurutmu? Aku rasa, kita harus menolak permintaan Kaisar Huang. Orang seperti Feng, jika ingin membunuh, harus pasti berhasil.
Jika gagal, dia akan lolos, dan itu akan membawa bencana tanpa akhir. Keduanya terdiam sejenak. Benar, kita tidak bisa sembarangan membunuh. Terlebih lagi, dia hanya murid sekte. Jika gagal membunuhnya, reputasi Tianting akan runtuh. Di mata mereka, ini bukan sekadar membunuh seseorang. Ini menyangkut wajah seluruh Tianting. Lagi pula, tujuan kita hanya satu, menjadi penguasa langit. Jika gagal, kita akan binasa bersama akhir zaman. Suasana menjadi sunyi. Baik, kita lihat dulu perkembangan Yu Huang. Keduanya menggabungkan kekuatan. Sebuah cermin ilusi muncul. Di dalamnya, ruang demi ruang terbuka. Akhirnya, muncul sebuah gunung besar. Di sana, Yu Huang duduk bersila. Di depannya, tungku totem. Energi barbar mendidih. Berubah menjadi roh liar. Roh liar, dia telah membunuh banyak ahli barbar. Yu Huang menyerap kekuatan itu. Tubuhnya berubah. Seolah naga raksasa akan bangkit dari dalam dirinya. Tiba-tiba, pedang di pangkuannya terangkat. Cahaya suci turun dari langit. Nyanyian suci menggema. Sebuah dunia muncul. Tempat suci kuno. Para malaikat bersayap putih memenuhi langit. Setiap makhluk, selevel dengan Dewa Emas. Dia bisa memanggil kekuatan tempat suci kuno. Kaisar Qi dan Kaisar Su terkejut. Legenda mengatakan, sebelum Tianting berdiri, dunia ini dikuasai oleh tempat suci kuno. Dan sekarang, Yu Huang bisa mengakses kekuatannya. Di dalam cermin, pertempuran meledak. Seorang pendeta barbar muncul. Tubuhnya penuh tato totem, memakai jubah darah. Pengorbanan agung barbar. Ia menyerang Yu Huang. Dua kekuatan bertabrakan. Bom, bom, bom. Langit runtuh. Ruang hancur. Yu Huang berdiri, mengayunkan pedangnya. 18 tebasan. Setiap tebasan mengandung hukum berbeda, memotong sebab akibat, mengguncang masa depan, mengungkap masa lalu. Pendeta barbar kalah. Tubuhnya hancur. Ia melarikan diri. Yu Huang berbalik, menatap langsung ke arah cermin. Bom, cermin hancur. Ia menyadari sedang diawasi. Kaisar Qi menarik napas dalam. Yu Huang, sudah setingkat dengan kita. Kaisar Su mengangguk. Kekuatan tungku totem membuatnya melonjak. Dia sekarang termasuk puncak kekuatan Tianting. Kesimpulan mereka jelas. Feng tidak bisa disentuh. Jika menyentuhnya, Yu Huang pasti akan turun tangan. Mereka langsung mengirim pesan. Kita tidak akan ikut campur. Kita hanya menjaga stabilitas Tianting. Rune terbang, menghilang ke dalam kehampaan. Sementara itu, di kediaman Kaisar Huang, bom, amarah meledak, kematian, semua mati, Dark Emperor mati, Chaos Emperor mati, klan Hua musnah. Kalian semua tidak bisa membunuh satu Feng. Tu Huang berdiri tenang, dia tidak mudah dibunuh. Aku sudah melakukan bagianku. Kaisar Huang menggertakkan gigi, namun tidak bisa melampiaskan. Di sekelilingnya, para ahli duduk diam, aura mereka berat. Salah satunya berbicara, Kaisar Yue dari Sekte Lima Gunung. Anak itu sudah menjadi ancaman besar. Jika tidak dibunuh sekarang, akan terlambat. Kaisar Huang mengepalkan tangan, matanya dipenuhi niat membunuh. Aku akan menghancurkan Feng dan Yu Huang. Kalau tidak, dendam ini tidak akan terhapus. Langit di atas istana bergetar pelan. Sebuah badai besar sedang bersiap untuk meledak. Kaisar Huang tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Feng tidak akan hidup lama. Kaisar Yue dari Sekte Lima Gunung berbicara dengan nada dingin. Bukankah kau sudah mengundang Kaisar Qi dan Kaisar Su? Jika mereka turun tangan, semua masalah akan selesai. Kaisar Huang menarik napas dalam. Benar, aku bahkan menggunakan sebagian warisan ayahku untuk memancing mereka. Namun, tiba-tiba, sebuah rune terbang masuk ke dalam istana. Aura menekan langit dan bumi. Kaisar Huang meraihnya. Rune itu meledak, menampilkan bayangan Kaisar Qi. Yu Huang, kami tidak akan ikut campur. Suara itu dingin dan tegas. Dan kami memperingatkanmu, jangan bertindak gegabah. Kekuatan Yu Huang sekarang tidak berada di bawah kami. Jika dia benar-benar bertarung mati-matian, kau tidak akan mampu menahannya. Selain itu, Feng memiliki bayangan penguasa langit di belakangnya. Jika itu benar Duo Bao Tianjun, kau tidak punya keunggulan. Jika masalah ini tersebar, wibawa Tianting akan runtuh, dan penguasa langit tidak akan membiarkanmu. Pikirkan baik-baik. Bom, rune hancur, bayangan menghilang, seluruh ruangan sunyi. Mereka menolak, semua orang terdiam, tidak percaya. Kaisar Huang langsung murka.
dua tua bangka itu, biasanya menerima begitu banyak manfaat dariku. Sekarang malah mundur. Namun, ia hanya berani mengumpat, tidak berani menantang. Karena, Kaisar Qi dan Kaisar Su adalah pilar tertinggi di bawah penguasa langit. Bahkan, jika harus memilih, penguasa langit akan mengorbankan anaknya sendiri daripada kehilangan mereka. Yu Huang, bagaimana sekarang? Tu Huang berbicara datar. Aku tidak akan ikut lagi. Ia langsung pergi, tidak ingin terseret lebih jauh. Situasi semakin buruk. Kaisar Yue mengertakkan gigi, namun tetap berkata, Yu Huang, sekte kami akan tetap mendukungmu. Kami punya dendam darah dengan sekte Yu Hua. Feng harus mati. Kaisar Huang akhirnya duduk, matanya penuh api. Bagus, yang setia akan mendapat keuntungan. Namun, aura di tubuhnya semakin gelap, seperti iblis. Bahkan para sekutu mulai merasa takut. Pergi, kita akan menyerang kota pembantaian. Di sana, tidak ada aturan. Sementara itu, di istana Wu Hua, Fang Han mulai berkultivasi. Begitu masuk, ia langsung merasakan energi besar. Energi surga, tidak pernah habis. Simbol-simbol dao berterbangan di udara. Seperti daun bodi, seperti telapak tangan, mengandung hukum alam semesta. Energi ini benar-benar luar biasa. Semua murid sekte Yu Hua langsung masuk kondisi memahami. Fang Han mengangguk. Lalu, ia mulai memperkuat mereka. Rune demi rune, ia tanamkan ke tubuh para murid berbakat. Semua itu adalah hasil memurnikan para ahli klan Hua. Dalam sekejap, banyak murid langsung memasuki kondisi terobosan. Kekuatan sekte mulai bangkit kembali. Fang Han lalu duduk, mengaktifkan 8 pagoda, membalik aliran waktu. Ia membuka mulut, menelan energi surga. Energi itu meledak di tubuhnya, menyebar ke seluruh kristal dewa. Urat nadi surga memang tidak bisa dibandingkan. Ia mencoba meniru struktur energi tersebut, namun gagal sepenuhnya. Masih kurang, tidak ada esensi ilahi. Meski begitu, efeknya tetap luar biasa. Ia menyadari sesuatu. Jika aku mengubah semua urat nadi roh menjadi energi ini, kekuatan sekte Yu Hua akan meningkat berkali lipat. Matanya bersinar. Namun, fokus utamanya sekarang, terobosan. Takdir berubah 9 kali. Ia mengaktifkan teknik takdir berulang kali. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar. Rune berubah. Gerbang samar muncul lagi. Gerbang kehidupan abadi. Energi masuk, lalu keluar, berubah menjadi energi surga. Namun, masih belum sempurna, masih kurang jiwa. Meski begitu, ia sudah menemukan arah. Aku harus menembus ranah kaisar. Semua pemahaman, Kaisar Zen, Kaisar Huang, Kaisar Gelap, bercampur dalam pikirannya, menjadi satu kehendak. Aura Fang Han berubah, tubuhnya menghilang, seolah memasuki kehampaan tertinggi. Ia sedang menyerang batas tertinggi berikutnya. Fang Han mencoba menembus ranah kaisar. Tubuhnya berubah menjadi energi tertinggi. Energi itu bebas berubah, namun tidak bisa benar-benar membentuk wujud. Artinya, ia masih selangkah lagi. Namun percobaan ini bukan sia-sia. Kemampuannya menyerap energi surga meningkat drastis. Dalam kesadarannya, ia melihat sesuatu. Asal mula urat nadi surga. Urat itu menembus waktu dan ruang, mengalir ke masa lalu dan masa depan. Bahkan waktu tidak bisa menghalanginya. Fang Han tidak bisa melihat ujungnya. Ini urat nadi langit dan bumi. Ia merasakan sesuatu yang mengejutkan. Jika seseorang masuk ke dalam urat nadi surga, ia bisa hidup selamanya. Karena di sana tidak ada konsep waktu. Selama surga masih ada, ia tidak akan mati. Fang Han terdiam. Jika aku menguasai ini, menembus ranah kaisar, sangat mudah. Bahkan, penguasa langit bukan mustahil. Namun, ia tahu, kekuatan itu terlalu besar. Saat ia terus menghitung, tiba-tiba, seluruh artefaknya bergetar. Ini, getaran dari jiwa, dari kedalaman eksistensi. Fragmen artefak. Fang Han langsung sadar, di Tianting, ada bagian besar dari artefak penciptaan. Jika aku mendapatkannya, kekuatanku akan melonjak, bahkan bisa langsung menembus ranah kaisar. Ia segera menghitung lokasinya. Sebuah istana muncul dalam penglihatannya. Istana itu dipenuhi cahaya keberuntungan, dijaga para ahli. Di atasnya tertulis, Aula Harta. Di dalamnya, tak terhitung harta, pil abadi, artefak, kitab kuno, jiwa naga purba, permata kehidupan, bahkan material langka, tulang dewa kuno, buah kehampaan.
benih waktu, semua tersusun seperti lautan. Namun, Fang Han tidak peduli itu. Ia terus menelusuri lebih dalam. Semakin kuat formasi penjaga, hingga akhirnya, tubuhnya bergetar hebat. Ia melihatnya, fragmen artefak, besar seperti gunung, melayang di udara, dan, di tengahnya, satu bagian raksasa, sebesar planet. Fang Han hampir kehilangan kendali. Ini, nyata, ia sangat terguncang. Fragmen kecil saja, sudah memberinya kekuatan luar biasa. Lalu, bagian sebesar ini, jika aku mendapatkannya, 8 pagoda akan naik tingkat. Aku bisa membantai para kaisar, bahkan menjadi yang terkuat di bawah penguasa langit. Namun, ia langsung menenangkan diri. Tempat itu adalah pusat Tianting. Harta itu pasti dijaga penguasa langit. Mencurinya sama dengan mencabut taring harimau, mencari mati. Namun, godaan itu terlalu besar. Ini kesempatan besar. Fang Han berpikir cepat. Jika terjadi kekacauan, mungkin aku punya peluang. Ia mengingat serangan kaum barbar, pergerakan Protoss, pertempuran jenius, semua tanda menuju badai besar. Jika kekacauan terjadi, itulah kesempatannya. Selama aku mendapatkannya, dunia ini luas. Aku bisa pergi kemana saja. Akhirnya, ia menenangkan pikirannya, fokus kembali pada kultivasi. Sementara itu, di berbagai istana Tianting, para jenius mulai mendengar berita. Feng mengalahkan kaisar pembantai. Di istana reinkarnasi, tempat para murid tanah suci berkumpul, seorang pemuda duduk bersila, Huang Fu Fei. Di atas kepalanya, sebuah artefak tingkat raja melayang. Kuali 8 bela diri, ia telah mencapai ranah dewa. Kekuatannya melonjak drastis. Ia dipersiapkan untuk menjadi juara pertempuran jenius. Namun, saat mendengar nama Fang Han, matanya berubah. Sebuah bayangan mulai muncul di dalam hatinya. Ancaman, seorang lawan sejati, pertempuran jenius, akan menjadi medan pertempuran para monster. Apa yang kau katakan itu benar? Huang Fu Fei langsung berdiri, aura melonjak. Di atas kepalanya, artefak tingkat raja bergetar. Kuali 8 bela diri berdentang. Seperti lonceng raksasa, suara kitab suci menggema dari dalamnya. Seolah jutaan orang membaca Dao secara bersamaan. Dia benar-benar bertarung melawan kaisar pembantai. Dan tidak terluka sedikit pun. Seorang ahli keluarga Huang Fu mengangguk dengan wajah serius. Aku melihatnya sendiri. Dia bahkan berniat bertarung hidup dan mati. 3 tebasan kaisar pembantai, ratapan matahari dan bulan, aliran waktu, hidup dan mati abadi. Bahkan kaisar bisa gugur di bawah itu. Namun Feng menahannya semua. Wajah Huang Fu Fei berubah drastis. Bagaimana mungkin? Kaisar pembantai adalah eksistensi puncak, ranah langit dan bumi. Aku bahkan telah mendapat penguatan leluhur. Sudah hampir menyentuh ranah kaisar. Bagaimana dia bisa setara denganku? Ia tidak bisa menerima. Dia telah menjadikan 8 pagoda sebagai artefak tingkat raja. Kalimat itu seperti petir. Tidak mungkin. Memurnikan 8 pagoda membutuhkan hukum kaisar dalam jumlah besar. Kecuali mengorbankan seluruh sekte. Bagaimana dia melakukannya? Feier, suara tenang terdengar. Seorang pria masuk. Huang Fu Guo, aura anggun, namun mengandung kekuatan tak terukur. Paman, Huang Fu Fei langsung menahan emosinya. Huang Fu Guo berkata perlahan, aku sudah menyelidiki. Takdir Feng tidak bisa dihitung. Jelas ada penguasa langit di belakangnya. Namun, ia tersenyum tipis. Kita tidak perlu takut. Leluhur kita tidak kalah dari siapapun. Ia mengeluarkan sebuah jimat. Sederhana, berdebu, seperti benda biasa. Namun, aura misterius tersembunyi di dalamnya. Ini jimat yang dibuat langsung oleh leluhur. Hanya bisa digunakan sekali. Namun, semua artefak akan tunduk padanya. Ini adalah jimat perubahan ilahi. Tujuannya hanya satu, rebut 8 pagoda. Mata Huang Fu Fei bersinar. Baik, aku pasti tidak akan mengecewakan leluhur. Dalam hatinya, niat membunuh membubung. Feng, tanpa artefak itu, kau hanyalah orang biasa. Sementara itu, di istana Tailong, klan Makino berkumpul. Makino Zen telah menembus ranah dewa. Di depannya, seorang kaisar berdiri. Mu Ye Huang, Makino Zen, kau adalah harapan klan. Kau harus menjadi juara, dan menarik perhatian Eternal Tianjun. Ia melanjutkan, musuh terbesarmu, Feng. Tiba-tiba, matanya bersinar.
sepasang mata kuno terbang keluar, masuk ke tubuh Makino Zen. Sebuah simbol pedang juga menyatu. Aura Makino Zen melonjak gila. Sementara, Mu Ye Huang kehilangan matanya. Namun tetap tenang. Untuk mencapai puncak, kita harus berkorban. Makino Zen mengepalkan tangan. Aku akan menyapu semua jenius. Siapapun yang menghalangiku, mati. Di tempat lain, Istana Bencana, Song Tengfei membuka mata. Di belakangnya, monumen batu raksasa. Dunia demi dunia terukir di atasnya. Aura batu menyebar, mengubah segalanya menjadi batu. Feng, kali ini, aku akan mengalahkanmu. Di istana penjara surga, para ahli berjubah hitam duduk diam. Suara kuno bergema, penjara surga akan menguasai semua sekte. Hukum adalah segalanya. Seluruh Tianting mulai bergetar. Para jenius bangkit. Monster demi monster muncul. Semua menuju satu tujuan, pertempuran jenius. Dan di tengah semua itu, Fang Han menjadi pusat badai. Para algojo penjara surgawi itu, semua mengenakan pakaian hitam. Tubuh tertutup rapat. Hanya sepasang mata dingin yang terlihat. Seperti pembunuh bayangan dari zaman kuno. Aura mereka, dingin, mematikan, penuh hukum. Setiap orang, adalah Sein. Jika kekuatan mereka meledak, langit dan bumi bisa runtuh. Ruang hampa bisa hancur. Mereka adalah algojo sejati Tianting. Tidak pernah gagal, tidak pernah ragu. Jika mereka turun untuk menegakkan hukum, tidak ada sekte yang berani membantah. Tian Sirius, Redwood Army, Shen Xiaoyin. Suara itu menggema di aula, mengandung kekuatan langit. Setiap kata, seperti petir menghantam jiwa. Itu adalah suara Lei di Tianjun. Aku sedang berkultivasi dalam pengasingan. Namun kehendakku akan membimbing kalian. Perang jenius ini, hanya boleh menang, tidak boleh kalah. Setelah aku keluar, aku ingin melihat seluruh sekte takluk pada hukum kalian. Ya, Tianjun. Para algojo menjawab serempak. Aura membumbung. Bom. Kehendak Tianjun meledak, berubah menjadi rune petir, masuk ke tubuh mereka. Di dahi mereka, muncul simbol petir. Di dalamnya, tersembunyi dunia guntur. Ini bukan sekadar berkah. Ini adalah pemberdayaan langsung. Kali ini, nama penjara surgawi akan mengguncang seluruh langit. Bunuh, bunuh, bunuh. Aura haus darah memenuhi aula. Di sisi lain, aula pembantaian. Para putra pembantai duduk bersila. Pakaian putih, pedang di punggung. Rune pembunuhan turun dari langit. Ini adalah kekuatan dari Killing Tianjun. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah mesin pembunuh. Diciptakan khusus untuk membantai. Legenda mengatakan, satu sekte besar pernah dihancurkan dalam semalam. Hanya karena menghina Tianjun. Keesokan harinya, semua mayat tergantung, termasuk para kaisar. Sejak saat itu, semua orang tahu, putra pembantai sama dengan teror absolut. Pergilah, berlatih dalam pembunuhan. Semua orang di dunia ini adalah target kalian. Bahkan, algojo penjara surgawi boleh dibunuh. Di aula kekacauan, para putra kekacauan berkumpul. Mereka adalah murid Chaos Tianjun. Sebagian lahir dari langit, sebagian naik dari dunia bawah. Semua monster sejati di aula keabadian. Para jenius berkumpul. Mereka adalah murid pilihan Eternal Tianjun. Setiap orang, legenda hidup, masing-masing punya kisah sendiri. Tujuan mereka satu, juara, karena hadiah. Sangat mengerikan, artefak tingkat raja, pil suci tingkat tinggi, masuk ke dunia kitab, mempelajari Zu Emperor Wu Jing. Kitab ini, bukan sekadar buku, itu adalah artefak suci, ditinggalkan oleh para kaisar kuno. Mendapatkannya, sama dengan diwarisi seni bela diri tak tertandingi. Waktu berlalu, semua jenius berkultivasi, menembus batas. Beberapa langsung naik ke ranah Sein. Lalu, matahari surgawi terbit, cahayanya menembus miliaran dunia. Fang Han berdiri diam, menatap langit. Dalam hatinya, terkejut. Ini benar-benar kekuatan Tianting. Matahari itu seperti cermin, memantulkan seluruh alam semesta. Semua dunia terlihat jelas, tak ada yang bisa bersembunyi. Dang, 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 lonceng berbunyi, menggetarkan jiwa. Bahkan orang yang sedang mati pun bisa bangkit. Perang jenius dimulai. Fang Han membuka mata, ia melambaikan tangan. Semua murid, bersamaku. Bom, ribuan murid sekte Yuhua terbang keluar, menuju medan pertempuran surgawi.
Setelah melewati istana demi istana, akhirnya mereka tiba. Medan perang surga, luas tak terbatas, dipenuhi aura, kematian, kehancuran, darah. Di sekelilingnya, tahta berjajar, seperti sungai bintang. Fang Han mendarat, para Saint Tianting segera menyambut. Senior Feng, silakan ke tempat duduk Anda. Tolong jaga aturan, jangan memicu konflik. Nada mereka sangat sopan, karena mereka tahu kekuatannya. Fang Han tersenyum tipis. Selama tidak ada yang mencari masalah, aku tidak akan bergerak. Namun, jika ada yang berani, aku akan membunuh. Aura dingin menyebar. Para Saint tertawa kaku. Siapa yang berani menantang Anda sekarang? Namun, swosh, swosh, swosh. Ribuan aura turun dari langit. Para jenius dari berbagai sekte. Tiba, bom, satu kekuatan besar menghantam, langsung mengarah ke Fang Han. Orang-orang dari keluarga Huang Fu muncul. Suara dingin terdengar. Jadi ini sekte Yu Hua. Tak ada harimau di gunung. Monyet jadi raja. Di mana Yu Huang? Atau sekarang, seekor kelinci kecil yang memimpin. Atmosfer langsung menegang. Beberapa Saint dari Tianting langsung merasa kehilangan muka. Baru saja mereka berkata tidak akan ada yang mencari masalah dengan sekte Yu Hua. Namun sekarang, provokasi muncul tepat di depan mata. Ini sama saja dengan tamparan langsung di wajah mereka. Awalnya mereka ingin marah. Namun setelah melihat siapa yang datang, ekspresi mereka langsung berubah. Kata-kata yang hampir keluar, langsung ditelan kembali. Karena yang datang adalah orang dari keluarga Huang Fu. Penguasa dari tanah suci Shenzhou. Status mereka terpisah dari aturan biasa. Bahkan Tianting pun tidak berani menekan mereka sembarangan. Apalagi hanya para Saint ini. Terlebih lagi, saat mereka melihat Huang Fu Guo, mereka langsung mundur beberapa langkah. Dia adalah penguasa langit tingkat tinggi. Kekuatan jauh melampaui itu Huang. Di dalam keluarga Huang Fu, dia hanya berada di bawah kepala keluarga saat ini. Sosok seperti ini bisa membunuh penguasa langit biasa dengan mudah. Para Saint Tianting langsung memilih mundur. Tak berani ikut campur. Mereka tidak ingin terseret konflik antara sekte Yu Hua dan keluarga Huang Fu. Karena, sekali salah langkah, mereka bisa mati tanpa alasan. Sementara itu, Huang Fu Fei melangkah maju. Tatapannya dingin, aura menekan langit dan bumi. Begitu membuka mulut, dia langsung menghina. Kelinci kecil, ucapan itu langsung meledakkan suasana. Para murid suci sekte Yu Hua langsung murka. Di hati mereka, Fang Han adalah sosok tak terkalahkan. Sekarang, dihina di depan umum, tak tertahankan. Diam, Fang Han hanya mengangkat tangan. Dua kata keluar, namun, langsung menekan semua suara. Semua murid, langsung tenang. Inilah wibawa mutlak. Fang Han menatap lurus ke arah Huang Fu Guo. Tatapannya tenang, tanpa emosi. Kau Huang Fu Guo, yang disebut penguasa negara, penguasa langit yang hidup bersama langit dan bumi. Nada suaranya datar, namun, mengandung tekanan tak terlihat. Huang Fu Guo mencibir. Benar, bahkan jika itu kepala sektemu, Yu Huang, aku bisa menekannya dengan satu tangan. Dan kau, hanya kelinci kecil, berani memimpin sekte Yu Hua. Fang Han mengangguk pelan. Bagus, kau sudah menghina aku 2 kali. Nada suaranya tetap tenang. Untuk itu, 2 nyawa harus dibayar. Untuk mencuci dosa dengan darah. Berani, aura membunuh langsung meledak dari Huang Fu Guo. Berani mengancam keluarga Huang Fu. Kau ingin mati. Fang Han tetap tak berubah. Sekarang 3 kali hinaan, 3 nyawa, ditambah menghina sekteku, 5 nyawa, total 8 nyawa. Keluargamu berutang padaku. Wajah Huang Fu Guo langsung berubah. Cari mati, bom. Dia langsung menyerang. Satu telapak tangan, mengguncang kehampaan. Teknik keluarga Huang Fu langsung dilepaskan. Laut penderitaan tanpa batas. Seketika, langit berubah. Semua lenyap. Yang tersisa, hanya lautan penderitaan tak berujung. Gelombang mengamuk. Bencana menggulung. Ini bukan ilusi. Ini kekuatan nyata. Penguasa langit biasa akan langsung mati terkena serangan ini. Namun, Fang Han tetap tenang, tanpa bergerak, tanpa panik. Dari tubuhnya, rune sisik naga muncul, menyatu, menjadi kubah pelindung. Domain naga leluhur, kekuatan lautan menghantam, namun tak mampu menembus. Lalu, Fang Han balas menyerang. Huang Fu Fei, lihat baik-baik. Teknikmu salah total. Bom.
Fang Han mengeluarkan teknik tinju jalan tengah. 5 serangan pamungkas langsung meledak. 1000 orang menunjuk, manusia dan dewa murka, kitab mustahil, akhir tahun busuk, kehancuran total, semua serangan, menghancurkan laut penderitaan. Bam! Huang Fu Guo terpukul mundur, ekspresinya berubah. Tak percaya, dia dipukul mundur oleh seorang murid suci. Fang Han melangkah maju, tatapannya dingin. Kalau tidak punya kekuatan, jangan sombong, bahkan aku saja tidak sekuat Yu Huang. Kalau kau bertemu dia, kau akan dibunuh seperti anjing. Sekarang, bayar utangmu. 8 nyawa. Wus! Fang Han menghilang, masuk langsung ke tengah pasukan keluarga Huang Fu. Bom! Seorang murid inti langsung dihancurkan. Tubuhnya meledak, menjadi simbol nyawa pertama. Berani, seorang penguasa langit menyerang, mengeluarkan kapal raksasa dari energi. Namun, Pak, Fang Han menghancurkannya dengan satu tangan. Menjadi simbol 2 nyawa. Dia bergerak lagi, tak terdeteksi, tak terhitung, seperti bayangan kematian. 3 murid inti langsung ditebas. 5 nyawa. Serangan datang dari segala arah, namun tak satu pun menyentuhnya. Dia seperti ilusi, tak bisa ditangkap. Kelompok naga tanpa pemimpin. Era kekacauan kembali. Bom! 2 Sein lagi hancur. 7 nyawa. Fang Han berhenti, matanya mengunci satu target. Seorang tetua tertinggi tingkat Sein. Aura membunuh meledak. Yang terakhir, dia melangkah maju. Boom! Serangan turun, langsung menghancurkan semua artefak lawan. Udara bergetar, hukum bergetar, pertarungan mencapai puncak. Angin dan hujan berkecamuk. Begitu Fang Han menerjang ke dalam barisan keluarga Huang Fu, langsung tercipta badai pembantaian. Kekuatannya kembali meningkat. Sekarang, penguasa langit biasa sama sekali tidak mampu menahannya. Karena, dia hanya selangkah lagi, menuju ranah penguasa langit. Setengah langkah menuju penguasa langit. Ranah ini, disebut setengah langkah penguasa langit. Jarak antara dia dan penguasa langit hampir hilang. Kecepatannya, seperti kilat, dari menerjang, hingga membunuh 7 orang, hanya dalam 2-3 tarikan napas. Bahkan penguasa langit, tak sempat menghentikannya. Namun, Fang Han belum berhenti. Dia ingin membangun kewibawaan absolut. Korban terakhir, dia pilih seorang Sein, tetua tertinggi keluarga Huang Fu. Huang Fufu, orang ini memiliki banyak artefak pelindung. Sulit dibunuh bagi orang biasa. Namun, di hadapan Fang Han, semua itu tidak berarti, karena pemahaman Fang Han terhadap artefak telah mencapai kesempurnaan. Selama bukan artefak dewa emas tingkat raja, semua bisa dihancurkan. Supreme Wan Bao Daseng Zenzhen. Bom! Semua artefak langsung berubah menjadi asap. Esensinya diserap oleh Fang Han. Kemampuan ini jauh melampaui kemampuan Bao Sheng dulu. Huang Fufu gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Dia ingin melarikan diri, namun tidak bisa bergerak. Tekanan Fang Han menekan segalanya. Fang Han menghela napas pelan. Kelompok naga tanpa pemimpin. Era kekacauan kembali. Suaranya seperti dewa menghela napas, seperti Buddha meratap, seperti naga meraung. Bom! Kekuatan tak terbatas turun. Tubuh Huang Fufu langsung hancur, menjadi simbol nyawa ke-8. Hutang darah lunas. Suara Fang Han, tenang, binatang. Huang Fu Guo mengamuk, matanya retak, darah mengalir. Dia menyerang dari belakang. Tinju dewa seberang kembali ke pantai. Bom! Serangan dahsyat langsung menuju Fang Han. Namun, di belakang Fang Han muncul telapak tangan Buddha raksasa. Cahaya keemasan bersinar, tak tergoyahkan. Serangan itu diblokir sepenuhnya. Ketika benturan terjadi, Huang Fu Guo merasa seolah memukul kehampaan tanpa batas. Tak ada reaksi. Namun detik berikutnya, kekuatan balik meledak. Dalam benaknya, muncul ribuan dunia Buddha. Dia terpukul mundur, hampir memuntahkan darah. Fang Han melayang mundur. Di tangannya, 8 simbol Sein, aura pembantaian, menyelimuti sekitarnya. Para ahli keluarga Huang Fu menyerbu. Namun, Fang Han mengatupkan kedua tangan. Cahaya Buddha membentuk penghalang. Bom! 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 Serangan bertubi-tubi menghantam, namun tak mampu menggoyahkan. Fang Han berdiri diam, tak tergoyahkan. Bagaimana? Keluarga Huang Fu hanya segini. Perang jenius belum dimulai. Kalian sudah tidak sabar mati. Suara Fang Han menggema. Semua orang menoleh. Para penguasa langit keluarga Huang Fu
marah besar. Namun, berhenti. Huang Fu Guo berteriak. Semua langsung berhenti. Tatapan mereka ingin mencabik Fang Han hidup-hidup. Perang jenius akan dimulai. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Tapi ingat ini, di arena nanti, setiap murid sekte Yuhua yang bertemu keluarga Huang Fu akan dibunuh tanpa ampun. 8 nyawa hari ini akan dibalas dengan kehancuran sekte kalian. Fang Han tersenyum dingin. Dengan kata-katamu itu, permusuhan kita sudah mutlak. Suatu hari, kami akan menginjak tanah suci Shenzhou dan menjadikan keluargamu budak. Bagus. Huang Fu Guo tertawa penuh amarah. Aku akan menyampaikan kata-katamu ke leluhur kami. Kuharap saat itu, kau tidak memohon ampun. Fang Han membalas. Aku juga akan menyampaikan ini kepada Duo Bao Tianjun saat beliau datang ke Shenzhou. Kuharap leluhurmu tidak menangis. Ekspresi Huang Fu Guo berubah drastis. Semua orang terdiam. Nama itu mengguncang hati Duo Bao Tianjun. Jika benar, maka latar belakang Fang Han tak terbayangkan. Keluarga Huang Fu mundur dengan rasa malu, namun kebencian semakin dalam. Di kejauhan, banyak ahli berdiskusi. Fang Han semakin kuat, bahkan lebih kuat dari saat melawan Tu Huang. Jika dia mencapai penguasa langit, dia akan menyapu segalanya, bahkan bisa menjadi kandidat Tianjun. Namun, di antara kerumunan, banyak tatapan dingin, tatapan membunuh. Para jenius sejati mulai memperhatikannya. Putra kekacauan, putra pembantai, penegak hukum Tianting, jenius pilihan, semua memikirkan satu hal, bagaimana cara membunuh Fang Han. Badai yang lebih besar akan segera datang. Di medan perang jenius di surga, Fang Han berdiri tegak dengan aura yang menekan langit dan bumi. Di pertempuran jenius ini di surga, ada sangat banyak ahli. Ada pula orang-orang kuat yang memperoleh petualangan besar. Tidak sedikit yang ingin membunuhku. Tapi lalu kenapa? Aku tidak percaya itu semudah itu. Aku justru akan membunuh secara terang-terangan di pertempuran ini, menjadikannya sebagai bahan untuk memperkuat diriku, untuk memurnikan senjata sihirku. Sayap kebebasan dan tongkat legendaris masih belum dimurnikan menjadi artefak abadi tingkat raja. Fang Han juga merasakan niat membunuh dari banyak jenius mengerikan, tetapi ia sama sekali tidak takut. Semangat bertarungnya membumbung tinggi. Siapapun yang berani menargetkannya, akan menerima serangan pamungkasnya. Banyak ahli telah berkumpul di medan ini. Hampir setiap orang memiliki petualangan, memiliki kartu truf, dan dalam pertempuran para jenius, kekuatan yang mengguncang dunia terus bergejolak. Saat ini, Fang Han memimpin murid-murid dari sekte Yuhua dan duduk di atas singgasana yang telah disediakan. Singgasana di luar langit dan bumi dibagi ke dalam berbagai wilayah. Para ahli dari setiap sekte ditempatkan secara terpisah dengan batas yang ketat untuk mencegah pertarungan kacau. Banyak ahli surga menjaga ketertiban, meskipun bentrokan kecil masih terjadi dari waktu ke waktu. Bom! Di tengah puluhan ribu sekte besar yang berkumpul, saat suasana kacau, tiba-tiba dari pusat medan perang meledak arus energi dahsyat. Semua orang merasakan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, dan kerusuhan pun langsung mereda. Di dalam gelombang energi itu, beberapa tokoh tua dari surga turun. Masing-masing adalah eksistensi yang mampu menekan satu wilayah dan menghancurkan sekte besar. Di antara mereka, seorang pria tua berjubah cahaya paling mencolok. Tubuhnya seolah menyatu dengan matahari surga, setiap gerakannya memancarkan api surgawi yang memantulkan wajahnya. Itu Kaisar Yu. Kaisar tak terkalahkan telah muncul. Di antara para kaisar surga, dia adalah yang paling tirani. Konon, ia pernah diburu oleh penguasa langit dari kaum barbar, tetapi tetap berhasil lolos. Dia adalah sosok yang sangat dekat dengan ranah penguasa langit. Bukankah dia dikabarkan telah gugur? Ternyata dia muncul kembali. Jika penguasa langit tidak turun, kehadirannya sudah cukup mewakili surga. Para pemimpin sekte dan murid jenius berbicara dengan penuh keterkejutan. Wibawa Kaisar Yu mampu menekan zaman kuno dan menyinari jagat raya. Ia adalah sosok nomor satu di bawah penguasa langit. Ketika Fang Han melihatnya, ia sedikit tertegun. Ia merasakan tekanan yang sangat mengerikan hanya dari aura Kaisar Yu. Apakah ini seorang kaisar? Benar-benar kuat. Kekuatannya jauh di atasku. Bahkan Kaisar Buddha Tianchan dan Kaisar Hantu Hu Jun di masa puncaknya pun tidak bisa dibandingkan dengannya.
Ini benar-benar eksistensi yang hampir mencapai ranah penguasa langit. Di dalam hatinya, Fang Han segera melakukan perhitungan. Kesimpulannya jelas, ia bukan tandingan Kaisar Yu. Bahkan jika ia memanggil Kaisar Buddha Tianchan, mereka tetap akan ditekan dengan mudah. Jika ia mencapai ranah dewa dan menjadi kaisar, mungkin ia bisa melarikan diri. Tapi peluangnya sangat kecil. Para ahli ini benar-benar menakutkan. Di sekitar Kaisar Yu, berdiri banyak kaisar kuno, kaisar raja, kaisar kekosongan, kaisar pertarungan, kaisar Wu, kaisar pemusnah, kaisar petir, dan lainnya. Masing-masing memiliki kekuatan yang melampaui kaisar biasa. Mereka adalah penguasa sejati surga. Di belakang mereka, Fang Han juga melihat kaisar generasi baru seperti Kaisar Kegelapan dan Kaisar Hati. Kaisar Kegelapan sebelumnya telah dimurnikan olehnya, sehingga surga jelas memilih pengganti. Tatapan Fang Han kemudian bertemu dengan Kaisar Hati. Mata Kaisar Hati penuh kebencian, tetapi segera dialihkan. Fang Han langsung memahami, pihak itu pasti sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Jika tentara datang, aku akan menghadapinya. Jika air datang, aku akan membendungnya. Kaisar Hati, aku ingin melihat konspirasi apa yang kau siapkan. Darah para kaisar justru akan menjadi pengorbanan untuk senjataku. Ekspresi Fang Han tenang, tetapi niat membunuhnya membubung. Saat ini, peningkatan kekuatannya sangat bergantung pada senjata sihirnya. Jika ia dapat membunuh 2 atau 3 kaisar, ia bisa langsung meningkatkan sayap kebebasan menjadi artefak abadi tingkat raja. Pada saat itu, kekuatannya akan melonjak ribuan kali lipat. Sayap kebebasan memiliki kemampuan luar biasa. Begitu mencapai tingkat raja, ia bisa mengendalikan ruang, mengubah hukum ruang, dan melintasi ratusan ribu wilayah surga hanya dalam satu kibasan. Langit surga tak berbatas, semakin tinggi semakin berbahaya. Di tempat tertinggi, terdapat harta tak terhitung, bahkan urat nadi roh tingkat raja dan tingkat suci melayang di udara. Tanah surga juga tak berujung, penuh dengan gua peninggalan kuno dan harta dari era sebelumnya. Semua itu bisa dijelajahi jika sayap kebebasan mencapai tingkat raja. Itu. Tatapan Fang Han tiba-tiba membeku. Ia melihat seorang pria di sisi Kaisar Yu. Itu adalah Kaisar Sheng, sosok setengah langkah penguasa langit yang pernah diselamatkan Kaisar Yu. Kaisar Sheng menepuk bahu Kaisar Yu, lalu menatap Fang Han dan mengangguk sambil tersenyum, seolah mengandung makna mendalam. Fang Han membalas dengan anggukan ringan. Saat itu, suara Kaisar Yu menggema ke seluruh langit dan bumi. Kalian semua, pertempuran jenius ini diadakan agar sekte-sekte dapat saling bertukar ilmu dan meningkatkan peradaban Dao, mencapai puncak baru. Terlebih saat ini, kaum barbar dan ras asing sedang menyerang. Kita harus bersatu. Suaranya bergema seperti guntur, menekan seluruh medan. Jika penguasa langit tidak turun, siapa yang berani bersaing dengannya? Semua orang memiliki pemikiran yang sama. Beberapa kaisar bahkan menunjukkan ekspresi tidak senang. Fang Han tidak terlalu memedulikan hal itu. Ia justru memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami aura para kaisar, memperdalam wawasannya terhadap Dao. Kemudian, Kaisar Yu kembali berbicara. Surga akan memilih jenius sejati dari berbagai sekte. Jika ada yang benar-benar luar biasa, kami tidak akan menyia-nyiakan sumber daya. Karena sudah lama tidak ada penguasa langit baru lahir. Sekarang, aku akan mengumumkan hadiah pertempuran ini. Begitu ia mengangkat tangan, sebuah dunia cahaya turun dari langit. Di dalamnya, harta tak terhitung memancarkan kilau menyilaukan. Energi pil memenuhi udara, membuat siapapun merasa segar. Itu artefak abadi tingkat raja. Ada juga pil tingkat suci. Senjata apa itu? Aura yang mengerikan. Bahkan para ahli pun terguncang. Di tengah dunia cahaya itu, terdapat sebuah senjata. Bentuknya seperti pedang sekaligus bila perang, berdiri tegak di pusat dunia. Aura berlapis-lapis menyelimuti, seolah naga langit, para dewa, iblis, dan seluruh makhluk berada di dalamnya. Hanya dengan sedikit getaran, tekanan mengerikan menyebar, membuat semua orang sulit bernapas. Itu, bilah kemilau, artefak abadi tingkat raja kuno. Konon ditempa oleh surga, hanya berada di bawah tombak penghakiman. Surga benar-benar mengeluarkan harta sebesar ini sebagai hadiah. Bilah kemilau, benar-benar dikeluarkan oleh surga. Senjata ini hampir sebanding dengan pedang pembalasan dan pedang kehilangan,
bahkan setara dengan harta seperti inti kehilangan. Ia bukan ditempa, melainkan terbentuk dari berkas surga kuno. Konon, bila Kemilau memiliki senjata saudara bernama Kemilau para prajurit, tetapi sayangnya telah lama hilang, tenggelam dalam arus panjang sejarah. Senjata ini bukan milik surga sejak awal, melainkan bila milik ras dewa. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, surga merebutnya dari seorang penguasa langit saat perang besar terjadi. Pada masa itu, Raja Suci masih hidup. Di antara semua harta surga yang tak terhitung jumlahnya, bila Kemilau jelas berada di tingkat atas. Ini menunjukkan betapa besar perhatian surga terhadap pertempuran jenius ini, hingga berani menjadikannya sebagai hadiah. Namun, selain bila Kemilau, ada satu hal lain yang jauh lebih mengguncang hati banyak orang. Sebuah pil, banyak ahli bahkan berdiri tanpa menjaga sikap, berusaha melihat lebih jelas. Karena itu adalah pil abadi tingkat suci. Pil itu melayang tenang di samping bilah Kemilau. Ukurannya sebesar kepalan tangan, namun tampak seperti bintang. Jika diperhatikan dengan saksama, di dalamnya seolah terdapat galaksi tak berujung yang berputar. Aura obatnya menyebar, setiap aliran energi pil berubah menjadi roh obat, memancarkan hukum yang bergetar. Ini adalah pil yang hampir tak terkalahkan. Kekuatannya sendiri bahkan sebanding dengan seorang ahli dunia. Namun, orang yang jeli dapat melihat bahwa kesadarannya telah disegel, sehingga bisa dimurnikan. Perlu diketahui, pil abadi tingkat suci bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh orang biasa. Bahkan seorang kaisar pun bisa ditelan balik olehnya jika gegabah. Ini pil abadi tingkat suci. Selama mendapatkan sedikit energi obatnya saja, umur bisa bertambah tanpa batas. Benar. Kita mungkin hidup panjang, tetapi setiap teknik dan senjata sihir menguras umur. Namun dengan pil ini, kita bisa berkultivasi tanpa rasa khawatir. Aku harus mendapatkannya. Siapapun yang menghalangiku akan kubunuh. Banyak jenius mengerikan mulai mengeluarkan niat membunuh. Hawa pembantaian langsung memenuhi udara. Fang Han juga merasakan darahnya mendidih. Terhadap bilah Kemilau, ia tidak terlalu tertarik. Namun untuk pil abadi tingkat suci, ia harus mendapatkannya. Dengan pil itu, ia bisa menembus kemacetan kultivasi, mencapai ranah dewa sejati, bahkan mendorong kekuatan hidupnya hingga batas tertinggi. Bahkan Kaisar Buddha Tianchen bisa dipulihkan lebih jauh. Saat ini, ranahnya telah mencapai titik buntu. Pil itu adalah kunci terobosan. Pada saat itu, Kaisar Yu kembali berbicara, suaranya mengguncang langit dan bumi. Pil abadi tingkat suci ini bernama Pil Raja para Penguasa Langit. Dahulu merupakan seorang ahli kuat di surga kami yang mencoba melampaui surga dan mencari dunia pil legendaris. Aku sendiri yang menaklukkannya, menghapus kesadarannya, dan menyisakan esensi murninya. Sekarang, ia dijadikan hadiah. Harta utama pertempuran ini adalah bilah Kemilau dan Pil Raja para Penguasa Langit. Bom! Seluruh tempat langsung meledak dalam kegemparan. Bahkan para leluhur pun terguncang. Jika ada yang memperoleh dua harta ini, ia bisa langsung menjadi ahli tak tertandingi, bahkan mampu menyaingi seorang kaisar. Terutama pil itu, begitu menyatu dengan tubuh, seseorang bisa terlahir kembali dan menciptakan legenda keabadian. Namun, tidak ada yang berani bergerak sembarangan. Ini adalah wilayah surga, banyak ahli kuno berjaga, dan bahkan penguasa langit mungkin sedang mengawasi dari kedalaman. Satu pikiran saja, bisa memusnahkan semua yang hadir. Kaisar Yu mengangkat tangan, semua langsung terdiam. Hadiah juara tidak hanya itu. Juara akan dipanggil langsung oleh penguasa langit abadi. Diajarkan dao tertinggi, bahkan dijadikan menantu melalui pernikahan. Selain itu, ia akan memasuki dunia kitab, mewarisi seni bela diri tertinggi, dan memperoleh kedudukan tinggi di surga. Karena juara ini adalah benih penguasa langit yang akan kami kembangkan. Kata-kata itu seperti petir. Semua orang terguncang. Begitu banyak keuntungan. Jika menjadi juara, itu benar-benar putra langit sejati. Aku harus merebutnya, membunuh. Siapapun yang menghalangiku akan binasa. Aura pembunuhan melonjak ke langit. Langit dan bumi seolah meredup. Fang Han merasakan niat membunuh dari kehampaan, tetapi ia hanya mencibir. Tidak peduli berapa banyak jenius. Selama mereka datang, semuanya akan menjadi energi baginya. Ia tidak akan melepaskan satu pun lawan. Kaisar Yu kembali berbicara. Peringkat kedua dan ketiga juga akan mendapat hadiah besar.
10 besar bisa memasuki urat nadi surga untuk berkultivasi. 100 besar akan memperoleh banyak artefak abadi tingkat raja dan bahan langka. Para tetua surga bahkan akan membantu kalian memurnikan tubuh dan membuka jalan kultivasi. Sekarang, pertempuran jenius dimulai. Bom, 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 genderang perang menggema, darah semua orang langsung mendidih. Semangat bertarung membumbung tinggi, langit dan bumi terbuka, kristal-kristal ruang muncul, membentuk medan perang seperti sarang lebah. Setiap ruang menjadi arena pertempuran kecil, karena jumlah peserta terlalu banyak. Ratusan ribu wilayah surga, jutaan jenius. Tidak mungkin bertarung satu per satu. Maka, pertempuran dilakukan serentak. Pertempuran jenius dimulai. Para kaisar berseru bersamaan. Seketika, cahaya muncul di setiap singgasana. Nama lawan ditampilkan. Banyak murid langsung berdiri dan terbang ke medan perang. Di pihak Sekte Yuhua, puluhan murid inti tingkat Dewa Emas menerima panggilan. Fang Han tetap duduk tenang. Ia belum dipanggil. Memang, pertempuran dimulai dari tingkat Dewa Emas. Putra Suci akan menyusul di ronde berikutnya. Fang Han menatap para murid itu, lalu mengangkat tangannya. Wus, energi besar yang baru saja ia rampas dari para ahli langsung disuntikkan ke tubuh mereka. Kalian pergi, kekuatan ini akan meningkatkan kemampuan kalian berkali lipat. Jika bertemu musuh sekte, bunuh tanpa ragu. Serap dan memurnikan mereka. Aku telah memberi kalian kekuatan naga. Setiap lawan yang kalian bunuh akan berubah menjadi hukum yang memperkuat kalian. Musuh harus dibunuh. Teman diperbanyak. Suara Fang Han dingin tanpa emosi. Baik, guru. Para murid inti menjawab serempak. Mereka melesat ke medan perang. Fang Han membuka mata ilahinya, menembus langit dan bumi. Ia melihat, di dalam setiap ruang seperti sarang lebah, dua jenius telah bertemu. Dan pertempuran hidup dan mati telah dimulai. Putaran pertama pertempuran jenius segera berakhir. Semua adalah pertarungan tingkat Dewa Emas, berlangsung sengit dan cepat. Setiap murid berusaha menang secepat mungkin, tidak ingin berlarut-larut. Banyak yang langsung menggunakan serangan pamungkas, bahkan ada yang langsung membunuh lawannya. Dalam sekejap, hidup dan mati telah ditentukan. Aura tragis membumbung ke langit. Fang Han memandang semua itu dengan tenang. Di antara murid inti tingkat Dewa Emas dari berbagai sekte, terdapat banyak ahli luar biasa. Beberapa bahkan mampu membunuh dewa leluhur, bahkan melawan dewa misterius secara langsung, sama seperti dirinya di masa lalu. Tak lama kemudian, para murid dari Sekte Yuhua kembali. Melapor, Guru, sebanyak 56 murid telah bertarung. Tidak ada yang gugur. Kami telah membunuh musuh dari Sekte Dewa Lima Gunung dan klan Ouyang. Beberapa bahkan menang lebih dari 10 kali berturut-turut. Semua menang dan memperoleh hadiah besar. Semua murid kembali dengan selamat. Kemenangan mutlak. Fang Han telah menyuntikkan kekuatan naga ke dalam tubuh mereka. Dalam setiap gerakan, mereka mampu membunuh lawan dan mengubahnya menjadi naga hukum. Fang Han sendiri melihat, seorang murid membunuh lawan, lalu memurnikannya menjadi naga sejati. Langit langsung menurunkan hadiah. Sebuah labu besar berisi artefak abadi tingkat raja. Ditambah pemahaman Dao surga, serta ratusan senjata roh tingkat rendah. Hadiah yang sangat melimpah. Surga benar-benar mengeluarkan sumber daya besar. Semua murid yang menang bersorak. Jika satu sekte bisa terus menang, keuntungan yang didapat akan luar biasa besar. Fang Han tahu, semakin jauh pertempuran berlangsung, hadiah akan semakin mengerikan, bahkan bisa termasuk urat nadi roh tingkat raja. Pil, artefak abadi, kitab Dao, urat nadi roh. Semuanya adalah fondasi kekuatan sekte. Fang Han mengangguk tipis. Ia melihat murid dari sekte lain juga kembali. Banyak yang langsung diselimuti energi obat untuk menyembuhkan luka. Beberapa memang menang, tetapi terluka parah. Namun di pihak sekte Yuhua, meski ada yang terluka, Fang Han hanya mengangkat tangan. Wus, energi murni mengalir. Semua luka langsung pulih. Tubuh kembali seperti naga hidup. Dengan sosok seperti ini, benar-benar keberuntungan besar bagi sekte kita. Sun Sihua memandang dengan penuh kekaguman. Di sekte lain, para kaisar harus turun tangan untuk menyembuhkan murid. Namun kemampuan Fang Han, bahkan melampaui mereka. Energi dari 8 tungku suci yang ia peroleh berubah menjadi kabut kristal, memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa, bahkan mampu menghidupkan kembali daging dan tulang.
Tak lama kemudian, semua pertarungan putaran pertama selesai. Fang Han melihat ke medan perang. Darah mengalir seperti sungai. Dalam satu putaran saja, ribuan murid Dewa Emas telah gugur. Namun, ini baru permulaan. Pertempuran sesungguhnya masih menunggu. Putaran ini belum menunjukkan kekuatan sejati sekte-sekte besar. Putra Suci dan para jenius tertinggi belum turun tangan. Sun Sihua, Fang Han tiba-tiba berbicara. Catat semua jenius tingkat Dewa Emas dari sekte lain. Cari peluang, dan tarik mereka ke sekte Yuhua. Apa? Sun Sihua dan para putra suci terkejut. Fang Han mengibaskan lengan bajunya. Bayangan aura para jenius muncul, jatuh ke tangan mereka. Pertempuran ini adalah kesempatan. Kita butuh talenta. Setelah ini selesai, tarik mereka semua. Seorang putra suci bertanya dengan ragu, "Guru, bagaimana jika mereka tidak mau?" Fang Han tersenyum dingin. Jika tidak mau, paksa. Gunakan keuntungan untuk memikat. Jika gagal, jebak mereka dan putuskan hubungan mereka dengan sekte asal. Jika masih tidak bisa, dan mereka musuh, lenyapkan secara diam-diam. Suaranya dingin seperti baja. Semua murid merasakan hawa dingin. Namun darah mereka justru mendidih. Inilah jalan sekte kuat, tanpa belas kasihan. Dao Su Shengzi mengangguk setuju. Kini ia telah mencapai setengah langkah Dewa Emas puncak, kekuatannya hampir setara dewa sejati. Semua murid dipenuhi semangat. Setiap kemenangan berarti sumber daya besar. Bom, genderang kembali berbunyi. Putaran kedua dimulai. Cahaya muncul di singgasana para putra suci. Nama lawan muncul. Suan Yun, Dao Su Shengzi, Sun Sihua, semua menerima lawan mereka. Lawanku dari istana Tianyu, pertarungan berat, kata Suan Yun pelan. Fang Han tersenyum tipis. Tidak masalah, aku telah memperkuat tubuhmu. Gunakan kekuatan naga, dan gunakan kekuatan orang suci di tubuhmu. Menang bukan masalah. Tak ada sekte yang rela mengorbankan orang suci hanya untuk murid. Namun sekte Yuhua memiliki Fang Han. Ia telah memurnikan banyak ahli menjadi sumber kekuatan. Keunggulan mutlak. Saat itu, cahaya juga muncul di bawah Fang Han. Tulisan muncul. Putra penegak hukum penjara surga, Chen Zhendong. Fang Han melirik ke arah penjara surga. Namun semuanya tertutup kabut. Ia tersenyum, lalu melangkah maju. Dalam satu langkah, ia memasuki medan pertempuran langit dan bumi. Cahaya menyelimutinya, mengirimnya ke ruang kristal. Di dalamnya, aura kuno dan liar memenuhi segalanya. Fang Han langsung tenggelam dalam pemahaman. Seni takdir kecilnya bergetar. Bayangan masa lalu muncul. Penguasa langit bertarung. Kaisar jatuh. Senjata suci saling bertabrakan. Aura pertempuran dari zaman kuno mengalir ke dalam dirinya. Kitab era berputar. Peradaban pertempuran dan peradaban bela diri meningkat pesat. Kekuatannya melonjak. Ia merasa hanya selangkah lagi menuju ranah kaisar. Saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Jadi kau Feng Yuan. Fang Han membuka mata. Di hadapannya berdiri seorang pria berjubah hitam. Memegang pisau panjang, aura gelap menyelimuti tubuhnya. Tatapannya dalam dan berbahaya. Chen Zhendong, ia tersenyum dingin. Kau membuat penjara surga membencimu. Dan sekarang kau masuk ke sini. Kau pikir kau bisa keluar hidup-hidup. Aura gelap berputar, niat membunuh membumbung. Semua kejayaanmu akan hancur di tanganku. Menghadapi Fang Han, murid penegak hukum penjara surga, Chen Zhendong tampak sangat congkak. Tatapannya penuh penghinaan, seolah memandang rendah segalanya. Fang Han sedikit terkejut. Kultivasi orang ini ternyata sama dengannya, ranah dewa sejati. Namun kekuatan tubuhnya bahkan lebih tirani. Di antara alisnya, terdapat tanda berbentuk petir, mengandung hukum petir yang nyaris memusnahkan langit dan bumi. Jejak penguasa langit, pikir Fang Han dalam hati. Chen Zhendong mengaitkan jarinya, masih melamun. Kalau kau terus begitu, aku akan membunuhmu seketika. Ayo, keluarkan 8 Budisme mengapungmu. Biarkan aku melihat kekuatan harta itu. Fang Han menjawab tenang. Aku bisa membunuhmu bahkan tanpa fokus penuh. Jika ada kata terakhir, ucapkan sekarang. Cari mati. Wajah Chen Zhendong menjadi dingin. Aku jenius tak tertandingi dari penjara surga. Dalam 30.000 tahun, aku mencapai ranah dewa sejati. Kau berani menyamakan dirimu denganku hanya karena mengandalkan senjata sihir. Aku akan menunjukkan padamu, kekuatan sejati berasal dari diri sendiri. Wus! Ia mencabut pedangnya. Pedang itu bukan senjata sihir.
melainkan perwujudan darah dan esensi hidupnya sendiri. Pedang ini berasal dari kedalaman kolam petir abadi. Aku memadatkannya dari hukum petir. Sekarang, rasakan kehancuran petir. Bom! Satu tebasan turun. Langit seakan terbelah. Lebih mengerikan lagi, dengan bantuan tanda di dahinya, kekuatan tempurnya melonjak hingga 20 kali lipat. Serangan ini, bahkan cukup untuk membunuh seorang kaisar. Pada saat yang sama, ia membentuk segel. Hukum kesengsaraan surgawi. Bom! Aura kesengsaraan menyelimuti segalanya. Semua senjata sihir bergetar ketakutan. Tak satu pun berani bergerak. Karena begitu bergerak, akan memicu kesengsaraan. Satu tebasan, satu segel. Langit dan bumi seakan berubah menjadi lukisan kehancuran. Semua orang menahan napas. Namun, Fang Han tidak bergerak, tidak menghindar, tidak menyerang. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Dia tidak bergerak. Apakah dia ketakutan? Tanpa senjata sihir, dia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Ini buruk, dia pasti kalah. Semua orang yakin Fang Han berada dalam bahaya. Namun tepat saat pedang hampir mengenainya, waktu seolah membeku. Fang Han perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya tampak lambat, namun lebih cepat dari kilat. Bom! Satu telapak ditekan, seperti penguasa langit turun ke dunia. Ah! Teriakan mengguncang, pedang hancur, hukum kesengsaraan runtuh. Chen Zhendong langsung dihantam menjadi gumpalan daging di tanah. Satu telapak, menghancurkan jenius yang mampu membunuh kaisar. Seluruh medan terdiam. Fang Han mengulurkan tangan. Gumpalan daging itu terangkat. Api menyala, mulai dimurnikan. Tolong, ampuni aku tidak akan melawanmu lagi. Suara putus asa terdengar, namun wajah Fang Han tetap datar. Melawan aku, kau bahkan tidak layak. Aku membunuhmu agar semua murid penjara surga tahu. Jangan bersikap arogan di hadapanku. Jika tidak, akhirnya hanya satu. Kemusnahan total. Api berkobar. Dalam sekejap, Chen Zhendong berubah menjadi simbol energi murni. Semua esensi, hukum, kekuatan dipadatkan menjadi satu. Siapapun yang menyerapnya akan memperoleh seluruh kekuatannya. Semua orang tercengang. Ini masih manusia. Tanpa senjata sihir, dia membunuhnya dengan satu telapak. Dia bahkan memurnikannya di tempat. Ini provokasi terang-terangan terhadap penjara surga. Di kejauhan, para murid penjara surga meledak marah. Brengsek, dia mencari mati. Bunuh dia. Mulai sekarang, Sekte Yuhua adalah musuh kita. Niat membunuh membumbung. Namun di tengah mereka, seorang pria membuka matanya perlahan. Fang Han pasti mati. Di atas langit, para kaisar juga menyaksikan semuanya. Seorang kaisar bertanya, apakah dia menggunakan harta untuk membunuh? Kaisar Yu menggeleng. Tidak, dia telah menjadikan tubuhnya sendiri sebagai senjata. Dan melampaui batas senjata itu. Jika dia tidak mati, dia bisa melampauiku. Bahkan, mencapai ranah penguasa langit. Suasana menjadi hening. Seorang jenius sejati telah bangkit, memberi hadiah. Tapi dia membunuh murid penegak hukum penjara surga. Seseorang langsung berseru dengan cemas. Seharusnya dia ditangkap dan menunggu keputusan penguasa langit petir. Namun beberapa kaisar kuno mencibir dingin. Diam, ini adalah pertempuran jenius surga. Hidup dan mati sudah menjadi aturan. Bahkan penguasa langit pun pernah gugur di medan pertempuran langit dan bumi, apalagi hanya seorang murid. Ucapan itu membuat orang tersebut langsung terdiam. Namun Kaisar Huang tetap tidak puas. Jika aturan dihancurkan hari ini, bencana akan menimpa kita semua. Kaisar Yu melangkah maju, auranya menekan segalanya. Berani banyak bicara lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Satu murid saja bukan apa-apa. Aku memiliki hubungan dengan para penguasa langit. Membunuhnya bukan masalah. Sikapnya menunjukkan wibawa mutlak sebagai sosok nomor satu di bawah penguasa langit. Wajah Kaisar Huang berubah, namun ia tidak berani membalas. Karena semua orang tahu, Kaisar Yu adalah penguasa sejati surga, sosok yang dipercaya oleh banyak penguasa langit. Akhirnya, Kaisar Seng segera turun tangan menenangkan situasi. Tuanku, adikku hanya berbicara tanpa berpikir. Mohon jangan dipermasalahkan. Kaisar Yu mengibaskan tangannya. Selama tidak mengganggu pertempuran ini, aku tidak akan membunuhnya. Kaisar Huang pun ditarik mundur. Meski di dalam segel, kebenciannya membara. Sementara itu, di medan pertempuran langit dan bumi, bom! Setelah Fang Han memurnikan Chen Zhendong,
hadiah langsung turun. Fang Han sedikit terkejut. Hadiah kali ini terlalu melimpah. Satu set lengkap 108 pedang terbang artefak abadi tingkat atas, membentuk formasi pedang yang mampu melukai dewa sejati. 10 labu besar berisi pil abadi tingkat raja, masing-masing berjumlah ribuan. Efeknya luar biasa, menyembuhkan luka, memperpanjang umur, memurnikan dao, meningkatkan ranah. Selain itu, ada pula urat nadi roh tingkat raja berbentuk naga yang berputar di dalam batu giok. Hadiah yang luar biasa. Fang Han langsung menyimpan semuanya. Kemudian ia kembali ke singgasana Sekte Yuhua. Guru telah kembali, tak tertandingi. Penjara surga akhirnya diberi pelajaran. Para murid bersorak. Tak lama kemudian, pertarungan lain menarik perhatian. Bom, Suanyun sedang bertarung dengan ahli setengah langkah dewa sejati. Lawan itu memecah diri menjadi 18 inkarnasi. Namun, Suanyun tiba-tiba meledak. Kekuatan orang suci dalam tubuhnya bangkit. Cahaya suci menekan. Dalam satu gerakan, lawan dihancurkan. Jiwanya tercerai-berai. Tubuhnya dimurnikan menjadi naga hukum. Menang telak. Sun Sihua juga menang. Para murid Sekte Yuhua menang terus-menerus. Hal ini membuat banyak kaisar terkejut. Apa yang terjadi? Murid Sekte Yuhua belum pernah kalah. Bagaimana mereka bisa menjadi sekuat ini dalam waktu singkat? Beberapa kaisar mulai memperhatikan lebih dalam. Lalu, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Di dalam tubuh mereka ada kekuatan orang suci. Mereka menjadikan orang suci sebagai simbol dan menanamkannya ke dalam tubuh murid. Ini gila. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak orang suci? Semua kaisar terdiam. Karena hal ini hampir mustahil. Namun perlahan, sebuah dugaan mengerikan muncul. Apakah Fang Han telah membantai seluruh klan Hua di Sekte Yuhua dan memurnikan mereka semua? Keheningan melanda. Semakin dipikir, semakin masuk akal. Jika ada dukungan penguasa langit di belakangnya, itu mungkin. Kabar ini menyebar dengan cepat. Banyak pemimpin sekte memandang Fang Han dari kejauhan dengan rasa takut. Metodenya terlalu kejam, namun juga terlalu efektif. Tak lama kemudian, putaran kedua berakhir. Semua murid Sekte Yuhua kembali. Tanpa satu pun gugur. Beberapa yang hampir mati, langsung disembuhkan oleh Fang Han. Ia tersenyum tipis. Lalu, membagikan hadiahnya. 108 pedang terbang itu ia berikan kepada seorang putra suci. Wang Yin, seorang jenius dengan tubuh khusus, bahkan lebih unggul dari Suanyun. Terima kasih, Guru. Wang Yin gemetar menerima. Ia sebelumnya ditekan oleh klan Hua, tidak pernah mendapat sumber daya. Kini, ia akhirnya bangkit. Dengan pertempuran ini, kekuatan sekte kita akan pulih sepenuhnya, katanya penuh semangat. Fang Han mengangguk. Kalian harus menembus batas dalam pertempuran ini. Kalau tidak, kita masih belum cukup kuat untuk melawan sekte besar lainnya. Semua putra suci mengangguk. Fang Han kemudian mulai membimbing mereka, menunjukkan kesalahan mereka dalam bertarung. Setiap kalimatnya, seperti pencerahan, beberapa langsung mendapatkan pemahaman baru. Aura mereka meningkat. Pada saat itu, cahaya putaran ketiga muncul. Fang Han berdiri, melangkah masuk ke medan perang. Di hadapannya, seorang pria berjubah putih, memegang pedang panjang. Putra pembantai, murid dari penguasa langit pembantaian. Aura membunuhnya sangat dalam, namun ekspresinya tenang. Jadi kau Feng Yuan, cekrek, pedangnya keluar. Namun, sebelum serangan itu selesai, bom, satu telapak turun. Tubuhnya langsung hancur menjadi gumpalan daging. Suara pedang bahkan belum sempat hilang dari udara. Berani mengangkat pedang padaku? Fang Han berkata dingin. Apakah kau punya kualifikasi? Api menyala. Ia langsung mulai memurnikan lawannya. Tanpa ragu, tanpa emosi. Benar-benar tak tertandingi. Putra pembantai itu bahkan belum sempat mengeluarkan kemampuan terkuatnya. Ia berniat membunuh Fang Han dalam satu serangan dan membuat namanya mengguncang surga. Namun, sebelum semuanya terjadi, ia sudah dihancurkan menjadi gumpalan daging oleh satu telapak Fang Han. Sangat tragis. Kecepatan Fang Han, ketegasan dalam mengambil keputusan, serta kekejamannya membuat semua orang merasakan hawa dingin di hati. Kini semua orang benar-benar memahami. Pemimpin masa depan Sekte Yuhua ini adalah sosok yang menakutkan. Apakah Sekte Yuhua akan bangkit, atau justru binasa di tangannya? Ini seperti berjudi, baik Sekte maupun Kaisar Yu.
Namun satu hal pasti, kekuatannya tidak diragukan. Para kaisar kuno akhirnya mengakui kekuatan Fang Han. Sampai sekarang, ia bahkan belum menggunakan senjata sihirnya. Semua kemenangan diperoleh hanya dengan kekuatan tubuh. Dan lawannya adalah para ahli tingkat dewa sejati. Fang Han sendiri tidak merasa puas. Seharusnya Meng Xiaobai sudah naik ke surga, bahkan mungkin menjadi putra pembantai, tapi aku belum melihatnya. Ia terus memikirkan keberadaan musuh lamanya. Meng Xiaobai, licik, kejam, dan berbakat luar biasa. Jika benar telah mendapat bimbingan penguasa langit, maka kekuatannya pasti melampaui banyak jenius. Membunuhnya adalah keharusan. Namun setelah lama berpikir, Fang Han tetap tidak menemukan jejaknya. Ia kembali ke singgasana dan menyaksikan pertempuran berikutnya. Putaran ketiga, semakin brutal. Para murid sekte Yuhua mulai bertemu lawan yang lebih kuat. Penjara surga, klan Ouyang, klan Dugu, klan Huangfu, klan Makino. Tatapan Fang Han menjadi dingin. Tak lama kemudian, hasil keluar, masih kemenangan sekte Yuhua. Namun, kemenangan yang berdarah. Beberapa murid nyaris mati, hanya tersisa satu helai jiwa. Fang Han segera bertindak. Wus, energi takdir mengalir, kabut kristal menyelimuti. Jiwa mereka dipadatkan kembali, tubuh dipulihkan, hidup kembali. Adegan ini membuat para kaisar semakin terkejut. Metode seperti ini, bahkan kami sulit melakukannya. Fang Han lalu berkata dengan suara berat. Kalian telah berkembang pesat, tapi pertempuran berikutnya akan lebih berbahaya. Prioritaskan keselamatan. Sebelum bertarung, aku akan menghitung peluang kalian. Jika tidak ada peluang menang, mundur. Jangan memaksakan diri. Baik, semua menjawab serempak. Suanyun terlihat pucat. Ia baru saja bertarung dengan murid penjara surga dan hampir gugur. Jika bukan karena Fang Han, ia sudah mati. Namun di ambang hidup dan mati itu, ia memperoleh pemahaman besar. Fang Han mengangguk diam-diam. Ia tahu, kematian satu murid adalah kerugian besar bagi sekte Yuhua. Maka, ia mulai menghitung segalanya. Bukan sekadar ramalan biasa, melainkan simulasi penuh. Kekuatan lawan, perubahan situasi, kemungkinan hasil, semua berada dalam kendalinya. Dentang, bel berbunyi. Putaran ketiga berakhir. Medan perang dipenuhi kabut darah. Tak terhitung jenius gugur, menjadi batu loncatan bagi yang lain. Seperti racun yang saling membunuh. Hingga lahir satu racun terkuat. Begitulah cara surga memilih jenius. Keheningan menyelimuti arena. Yang menang menghitung hasil. Yang kalah meratap. Yang mati, lenyap tanpa jejak. Fang Han telah bertarung 2 kali. Membunuh 2 ahli tingkat dewa sejati. Namun ia tidak menyimpan hasilnya untuk diri sendiri. Semua hadiah, ia bagikan kepada muridnya. Itulah yang membuat sekte Yuhua semakin kuat. Bom, bom, bom. Genderang berbunyi lagi. Putaran keempat dimulai. Para murid bersiap terbang. Namun Fang Han mengangkat tangan. Tunggu, ia mulai menghitung. Tangannya bergerak cepat. Aura para lawan dipanggil. Bayangan pertempuran muncul di hadapan para murid. Sule, Chen Xin, Yu Hualong, Hu Xiaoxing. Peluang kalian hanya 30%. Tapi aku telah menemukan kelemahan lawan kalian. Aku akan meningkatkan peluang kalian menjadi 60%. Bertarunglah. Seketika, ingatan masa depan muncul dalam pikiran mereka. Mereka melihat diri mereka bertarung. Menang, kalah, mati, hidup kembali. Semua kemungkinan ditampilkan. Fang Han telah memperlihatkan masa depan. Chen Xin gemetar. Ini seperti terlahir kembali. Ia kini tahu bagaimana menghindari kematian. Dalam sekejap, kemampuannya meningkat drastis. Semua murid sekte Yuhua mengalami kelahiran kembali sebelum bertarung. Pada saat itu, di dalam tubuh Fang Han, kekuatan berputar, roda reinkarnasi bergetar, cahaya meledak, hukum reinkarnasi bangkit kembali. Fang Han tiba-tiba tercerahkan. Menghitung masa depan, sama dengan mengalami banyak kehidupan. Ini adalah inti reinkarnasi. Bom, roda reinkarnasi hancur menjadi rune tak terhitung. Masuk ke dalam tubuhnya, menyatu dengan setiap bagian dirinya. Kemampuan perhitungannya meningkat berkali-kali lipat. Jalan masa depan menjadi jelas. Ia bahkan merasakan dirinya hampir menembus ranah kaisar. Saat itu, sebuah suara kuno terdengar dalam jiwanya. Jalan reinkarnasi adalah jalan deduksi. Reinkarnasi adalah kesempatan untuk memperbaiki penyesalan.
Fang Han terkejut. Siapa? Aku telah lama gugur. Aku yang mewariskan kekuatan ini. Orang yang kupilih sebelumnya gagal. Tapi kau berhasil. Suara itu perlahan menghilang. Namun warisannya telah sepenuhnya menyatu dengan Fang Han. Aura Fang Han berubah. Lebih dalam, lebih misterius, lebih tak terduga. Ia semakin dekat dengan ranah kaisar. Fang Han tidak menyangka, di saat seperti ini, ia benar-benar memahami misteri terdalam dari reinkarnasi. Roda reinkarnasi telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan langsungnya tidak meningkat drastis, namun kemampuan perhitungannya melonjak secara mengerikan. Di dalam negara kristal dewa, kini terbentuk siklus hidup dan mati. Lahir kembali, hancur, bangkit lagi, segala kemungkinan masa depan menjadi jauh lebih jelas. Dalam satu momen saja, masa depan bercabang seperti pasir sungai. Semakin banyak kemungkinan yang bisa dilihat, semakin tinggi pula ranah seseorang. Seorang kaisar biasa hanya bisa melihat ribuan kemungkinan masa depan. Namun penguasa langit mampu melihat puluhan ribu hingga jutaan jalur. Sedangkan Raja Abadi dapat memahami semua kemungkinan seperti jumlah pasir sungai Gangga. Dan sekarang, Fang Han telah mampu melihat puluhan ribu jalur masa depan. Ia bahkan melampaui banyak kaisar, hampir menyentuh ranah penguasa langit. Inilah kekuatan reinkarnasi. Dalam Dao, kemampuan ini disebut Dao Xing. Sedangkan kekuatan, teknik, dan senjata disebut Dao Su. Untuk menembus ranah, yang terpenting bukan hanya kekuatan, melainkan Dao Xing. Seperti dari ranah dewa sejati menuju kaisar. Bukan soal energi semata, melainkan pemahaman. Dan saat ini, Dao Xing Fang Han hampir mencapai tingkat penguasa langit. Sangat menakutkan. Ia sadar, selama memiliki cukup energi, terutama energi dari orang suci atau lebih tinggi, ia bisa langsung menembus ke ranah kaisar. Fondasinya sudah sempurna, ia hanya kekurangan bahan bakar. Jika aku bisa masuk ke urat nadi surga untuk berkultivasi, menembus ranah kaisar bukan hal sulit. Sementara itu, para murid sekte Yuhua mulai bergerak. Dengan bantuan perhitungan Fang Han, mereka memasuki medan perang dengan keyakinan penuh. Kali ini, Fang Han tidak ikut bertarung, seolah surga sengaja memberinya jeda. Namun justru karena itu, ia berhasil menyempurnakan pemahaman reinkarnasi. Di saat yang sama, ia berkomunikasi dengan Kaisar Buddha Tianchan. Aku baru saja menyatu dengan reinkarnasi. Bagaimana kondisiku sekarang? Suara Kaisar Buddha Tianchan terdengar penuh keterkejutan. Apa? Reinkarnasi? Itu adalah keberadaan kuno yang melampaui banyak penguasa langit. Biarkan aku melihat. Energi Buddha mengalir dalam tubuh Fang Han. Sesaat kemudian, jawabannya keluar. Kuat, terlalu kuat. Roda reinkarnasi bukan sekadar harta, itu adalah bagian dari Dao. Kini kau memiliki kemampuan perhitungan yang tak tertandingi. Kau seperti otak cahaya dari peradaban kuno. Fang Han mengernyit. Otak cahaya, itu alat dari peradaban teknologi kuno, jelas Tianchan. Mereka bisa menghitung segalanya dalam sekejap, bahkan masa depan dunia. Fang Han terkejut. Menghitung seluruh dunia. Ya, bahkan hampir setara Raja Abadi, tapi peradaban itu telah hancur. Ia terdiam, namun segera fokus kembali. Kekuatan ini akan menjadi dasar untuk mencapai ranah penguasa langit. Tianchan melanjutkan, kau belum sepenuhnya menyerapnya, tapi saat kau mencapai ranah kaisar, kekuatan ini akan benar-benar meledak. Kau memiliki peluang lebih besar daripada siapapun untuk menjadi penguasa langit. Fang Han menarik napas perlahan. Ranah penguasa langit, aku pasti akan mencapainya, terutama jika aku mendapatkan fragmen artefak sebesar planet di harta surga. Tatapannya berkilat, ambisinya tak terbendung. Saat itu, suara kegemparan terdengar di arena. Lihat, murid sekte Yuhua menang lagi. Apa yang terjadi? Mereka seperti tahu semua gerakan lawan. Di medan perang, para murid sekte Yuhua bertarung dengan sempurna. Setiap serangan lawan telah mereka ketahui sebelumnya. Setiap kelemahan telah mereka manfaatkan. Kemenangan demi kemenangan terus diraih. Para kaisar pun mulai berdiskusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Yu berkata perlahan, semua ini adalah hasil perhitungan Fang Han. Ia telah menghitung semua kemungkinan masa depan, lalu memberikannya kepada muridnya. Bagi mereka, ini seperti hidup kembali sekali lagi. Seorang kaisar lain mengangguk.
Seperti bermain catur, jika kau tahu semua langkah lawan sejak awal, kau tidak akan pernah kalah. Kaisar lain pun terdiam, bahkan Kaisar Bagua, yang ahli perhitungan, mengakui, aku hanya bisa menghitung diriku sendiri. Tapi dia, menghitung semua orang sekaligus. Ini, di luar akal. Semua orang terkejut, apakah dia tak terkalahkan? Belum tentu, masih ada jenius lain yang setara dengannya. Pertempuran berikutnya akan menentukan segalanya. Sementara itu, di pihak klan Huangfu, kemarahan meledak. Bom! Huangfu Fei menghantam singgasananya. Ia baru saja melihat jenius klannya dibunuh oleh Xuan Yun. Fang Han, aku akan membunuhmu. Huangfu Guo berkata dingin. Tenang, kau mungkin akan bertemu dengannya. Itulah saat kita membalas dendam. Di medan pertempuran langit dan bumi, tidak ada yang bisa ikut campur. Huangfu Fei mengangguk. Aku sudah mendapat pencerahan baru. Kali ini, aku pasti bisa membunuhnya. Di sisi lain, sebuah konspirasi juga mulai bergerak. Klan Huangfu telah mengatur banyak ahli, menunggu akhir pertempuran, untuk memusnahkan Sekte Yuhua. Namun, semua bergantung pada satu hal. Fang Han harus mati terlebih dahulu. Jika tidak ada yang berani menyentuh Sekte Yuhua. Langit dan bumi bergetar, badai besar sedang mendekat.